Ayat 23, kita percaya kepada Allah dan berkata kepada gunung. Cara beroperasinya seperti itu. Saudara, kita harus melatih ulang cara mengoperasikan iman kita. Karena selama ini kita berkata, ayo deklarasi, deklarasi, deklarasi. Pertanyaannya sudah percaya atau belum? Kalau belum percaya, engkau terus berkata, nggak terjadi. Bertahun-tahun berkata, tidak terjadi juga. Akhirnya engkau frustrasi, kecewa. Engkau kecewa kepada Tuhan. Engkau kecewa kepada pemimpin dan pengkhotbah. Katanya kalau aku berkata, semua terjadi seperti yang aku katakan. Mana buktinya? Engkau kecewa. Nah, kita harus mendefinisi ulang cara iman kita bekerja. Saya mulai sedikit memahami, sebaru sedikit. Iman itu lebih kepada cara beroperasinya. Nggak tahulah saudara paham, nggak paham, kira-kira begitulah. Iman itu lebih kepada cara beroperasinya. Makanya yang kita pelajari itu cara beroperasinya. Kita latih itu cara beroperasinya. Karena selama ini kita agak bingung kalau dibilang, wah imannya dia besar, apa iya? Wah imannya dia kecil, apa iya? Lalu kita menamai iman-iman. Iman ini, iman itu, iman ini, iman itu. Kita jadi blur tentang iman. Ayo kita mulai fokus kepada cara beroperasi imannya Allah. Kalau kita bisa melatih diri kita dengan cara beroperasi imannya Allah, saya yakin iman akan bekerja dan segala sesuatu akan terjadi seperti yang Tuhan firmankan. Amin. Sekarang kita beranjak kepada ayat 24, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ini cara beroperasinya agak sedikit beda nih, saudara. Saudara boleh catat seperti ini saya tulis yang ke B aja. Minta dan doakan plus percaya kepada Allah sama dengan menerima. Karena ayatnya berkata, Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Tetap percayanya kepada Allah. Nggak boleh kepada kemampuan kita sendiri. Minta dan doakan, plus percaya kepada Allah sama dengan menerima. Dan saya menggarisbawahi bahwa percaya artinya tidak ada kebimbangan. Namanya percaya tidak ada kebimbangan. Kalau saudara masih bimbang, namanya belum percaya. Saya ulangi bagi saudara yang belum mendengarkan, percaya artinya tidak bimbang. Kalau masih ada kebimbangan, artinya belum percaya atau kurang percaya. Yang namanya sudah percaya itu tidak ada kebimbangan. Kalau masih mundur maju, maju mundur, percayanya itu namanya belum percaya. Minta dan doakan, percaya kepada Allah, akan menerima. Minta dan doakan, percaya kepada Allah, akan menerima. Oke, semua sudah catat? Nah, perhatikan sekarang ke sini, saya akan jelaskan pada bagian ini. Yang tadi itu percaya kepada Allah dulu, lalu kita berkata kepada gunung. Nah, ada bagian-bagian hidup kita yang ketika kita berdoa, kita nggak bisa berkata kepada gunungnya. Apa ya contohnya ya? Di bagian ini kita meminta kepada Allah, percaya kepada Allah, maka kita akan menerima. Kalau masalahnya adalah sakit, kita bisa berkata kepada penyakitnya setelah percaya kepada Allah, betul? Tapi ada kasus-kasus kita tidak bisa memerintahkan untuk pergi. Khususnya kasus-kasus khusus. Di mana memang ini disetting oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi. Kita mau tengking berapa banyak, ribuan kali, dia nggak pergi-pergi juga, saudara.
Kalau itu setan, harusnya dia sudah pergi. Tapi permasalahannya, ini setan yang diizinkan Tuhan, kira-kira begitu saudara. Seperti setan yang mengganggu Ayub. Datang kepada Ayub. Nah ini kasus khusus. Dalam hal seperti ini, kita nggak bisa memerintah. Kita cuma minta berdoa kepada Tuhan, mintanya juga yang sopan, dan percaya kepada Tuhan. Bahwa segala yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita baik adanya. Kita cuma meminta, kita cuma berdoa. Katakanlah saudara perlu mobil. Mobil atau motor? Mobil. Puji Tuhan. Walaupun di belakang cepat jawabnya ya. Mobil. Belum teruji. Harus diuji dulu. Baru kita bisa bilang itu iman atau tidak. Saudara perlu mobil. Kan saudara nggak bisa berkata kepada mobil tetangga. Lalu berkata, mobil pindah ke rumahku. Nggak bisa. Iya kan? Apa yang bisa saudara lakukan? Minta dan doakan. Paham saudara? Contoh ini membuat kita lebih teranglah otaknya gitu ya saudara. Jadi ada bagian-bagian yang kita tidak bisa perintahkan. Yang kita tidak bisa berkata kepada mobilnya. Nanti saudara ke showroom mobil, semua mobil pindah ke rumahku. Percayalah nggak ada yang pindah kecuali saudara bayar. Kenapa saudara ngomong berulang-ulang nggak terjadi? Operasinya nggak begitu caranya. Yang kayak begitu, yang harus saudara lakukan adalah minta dan doakan. Tapi jangan cuma minta dan doakan, percaya kepada Allah. Maka engkau akan menerima. Jadi bagi yang tadi teriak mau mobil, minta dan doakan. Pertanyaan saya, saudara mau mobil, sudah minta atau doakan? Kok nggak ada suara ya? Sudah minta? Sudah doakan? Pertanyaan saya, kenapa belum? Katanya butuh. Bukan saya yang ngomong loh. Kemungkinan besar kenapa saudara belum minta adalah karena saudara belum percaya bahwa Tuhan akan memberikan mobil. Selamat siang. Kalau saudara merasa itu kebutuhanmu, minta. Tapi pastikan itu kebutuhan, bukan ambisi. Gua selama ini dianggap enteng sama orang-orang. Orang gak boleh anggap enteng, Tuhan aku kan anak raja. Orang gak boleh anggap remeh aku, berikan aku mobil. Atau biarkan aku mati. Doanya... Loh ada orang-orang yang doa kayak gitu saudara. Berikan saya mobil. Supaya orang-orang tidak menganggap remeh aku lagi. Supaya orang-orang tidak menganggap enteng aku lagi. Nah ini doanya salah. Yang diminta bukan kebutuhan. Tapi dari konflik batin. Nanti pada poin yang keempat, saya akan bicara tentang fondasi iman. Fondasi iman adalah hati yang murni. Selama hati saudara tidak murni, iman tidak akan muncul. Iman tidak akan bekerja. Tapi nanti terakhir, kalau ingat. Jadi yang saudara harus lakukan apa? Minta. Minta. Ada saudara yang butuh jodoh, minta. Pertanyaan saya, saudara merasa butuh, sudah minta belum?
Kalau sudah minta, sudah percaya belum? Percaya artinya tidak ada kebimbangan lagi. Kalau saudara minta, Tuhan, berikan aku jodoh Tuhan. Berikan aku suami yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Tidak terlalu ganteng, tidak terlalu jelek. Jadi maunya yang sedang-sedang saja, saudara. Karena kalau terganteng, aku bisa kalau terlalu ganteng, aku bisa tersiksa jagain dia. Mending gak usah terlalu ganteng, tapi juga jangan jelek. Kalau jelek nggak enak dilihat kan gitu, saudara. Oh Tuhan, berikan aku suami yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Haleluya. Pertanyaannya ketika saudara meminta dengan percaya atau tidak bahwa Tuhan akan memberikan. Saudara doa, Tuhan berikan aku jodoh, minta jodoh. Yang kayak gini-gini, 1, 2, 3, 4, 5, Pancasila. Tuhan berikan aku contoh kriterianya gini. Tapi sehari-hari, saudara berkatanya beda. Sehari-hari saudara berkatanya, iya nih jodoh gak datang-datang nih. Itu menunjukkan apa yang engkau minta itu engkau tidak mempercayai bahwa Tuhan akan menjawabnya, bahwa Tuhan pasti menjawabnya. Harusnya kan kalau ketemu orang, diundang ke pernikahan teman. Orang Indonesia begitu, saudara. Kalau nanya ada-ada aja. Kalau nanya yang enggak aja, suka kepo gitu, saudara. Kalau di luar saya dengar enggak begitu, saudara. Katanya enggak begitu kalau di luaran. Tapi kalau di Indonesia suka begitu, suka mau tahu kehidupan pribadi orang. Di sini mungkin enggak ada. Tapi kalau saudara datang ke pernikahan, selalu yang ditanya, sudah menikah belum? Kalau kita tahu, mereka tahu kita sudah menikah, yang ditanya selalu, sudah punya anak belum? Memang apa urusannya sama dia, kita nikah atau enggak? Kita punya anak apa enggak? Emang kalau kita punya anak, dia mau kasih kita makan? Saya harap saudara kalau ketemu orang jangan nanya yang kayak gitu-gitu deh. Itu memberikan beban kepada orang lain yang tidak perlu. Karena saudara, ada orang yang menikah karena tekanan dari lingkungan. Kenapa kamu menikah? Habis gimana dong? Setiap kali keundang ke pesta nikahan orang selalu ditanya, kamu belum nikah? Kamu belum nikah? Kamu belum nikah? Bayangin 1000 kali gue ditanya, kamu belum nikah? Apa gak masuk itu ke otak? Lama-lama terngiang-ngiang ke bawah mimpi. Kamu belum nikah? Kamu belum nikah? Akhirnya jadi kepengen menikah. Itu bukan dorongan Roh Kudus. Bukan. Jangan pernah menikah karena tekanan lingkungan. Karena engkau bisa salah pilih. Jangan juga menikah karena, kenapa kamu menikah? Habis kalau sendiri itu gak enak ya. Kesepian aku. Aku tak biasa sendiri soalnya. Gak bisa gitu juga, saudara. Kalau saudara menikah karena kesepian, takutnya nanti setelah menikah keramaian. Nanti setelah mengalami keramaian, saudara rindu kesepian. Wah, lebih enak kesepian. Jadi jangan menikah karena kesepian juga. Sudahlah, kita selesaikan urusan pernikahan. Pokoknya apapun yang saudara butuhkan, saudara harus minta dan doakan, percaya kepada Allah, maka engkau akan menerimanya. Percaya artinya tidak ada kebimbangan. Oke? Yang ketiga tentang formula iman. Ayo kita belajar tentang formula iman. Saudara harus terapkan apa yang saya ajarkan pada hari ini. Amin. Saudara mau terapkan?
Ayo kita latihan bersama-sama. Saya juga akan melatih iman saya seperti apa yang saya ajarkan. Karena saya melakukan apa yang Yesus lakukan. Bahkan hal-hal yang lebih besar daripada yang Yesus telah lakukan. Amin, saudara. Nah, kalau kita latih iman kita seperti ini, saya percaya kita akan bisa mencapai ke sana. Semua saudara mau mencapai ke sana? Terus terang saya agak ragu-ragu menyampaikan ini pada awalnya karena saya berpikir saya harus latih dulu diri saya dengan cara seperti ini. Kalau saya sudah berhasil, saya sudah terobos, baru saya ajarkan. Tapi saya terus cari-cari Tuhan, beri saya firman. Tuhan nggak berikan yang lain, saudara. Jadi mau tidak mau saya ajarkan ini kepada saudara dengan tujuan ayo kita latihan bersama, ayo kita jalan bersama-sama supaya ketika kita sampai bersama-sama. Oke? Bukan saya sampai duluan, saudara di belakang. Tapi kita sampai pada tempat yang sama. Amin? Semua mau itu? Mau lakukan? Nah, pastikan saudara mencatatnya, mendengar ulang khotbahnya, lalu praktekkan, terapkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nah, sekarang kita belajar tentang formula iman. Ayat 23 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Formula iman yang pertama dalam ayat 23 adalah, kalau kita percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Mana, sudah ditampilkan? Oke. Percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Ulangi bersama dengan saya. Percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Lebih keras lagi. Percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Lebih percaya ngomongnya. Percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Lebih yakin lagi. Percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Kalau kita percaya apa yang kita katakan terjadi, maka itu pasti terjadi. Dan kembali saya menggarisbawahi, arti kata percaya sama dengan tidak ada kebimbangan. Karena selama masih ada kebimbangan, artinya kita belum percaya. Amin. Kita percaya bahwa apa yang kita katakan akan terjadi, maka akan terjadi. Ketika kita mempraktekkan formula iman ini, saudara-saudara, kita melatih formula iman ini untuk menyatu dengan diri kita, maka lawan kita atau musuh kita adalah ketakutan, kebimbangan, ketidakpercayaan. Apa gunanya kita terus berkata walaupun belum terjadi? Gunanya membangun iman, kepercayaan kepada kita dan mengalahkan semua ketakutan, mengalahkan semua kebimbangan yang ada. Jadi walaupun kita berkata, tapi belum terjadi apa yang kita katakan, artinya kita belum percaya. Jadi begini, kalau saudara berkata kepada masalahnya belum pergi, artinya kita belum percaya, gitu aja. Jangan nyalah-nyalahin Tuhan. Artinya kita belum percaya. Apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan kepercayaan. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaannya? Kita tetap berusaha percaya kepada Tuhan, lalu berkata kepada gunung. Terus lakukan percaya kepada Tuhan, berkata kepada gunung, percaya kepada Tuhan, berkata kepada gunung, percaya kepada Tuhan, berkata kepada gunung, percaya kepada Tuhan, berkata kepada gunung. Maka lama-kelamaan, semua ketakutan dalam diri kita sirna. Keyakinan bertambah. Makanya mau tidak mau saudara harus rajin untuk percaya kepada Allah, lalu berkata kepada gunung, percaya kepada Allah, berkata kepada gunung. Terus menerus seperti itu. Maka sekali waktu engkau dapati, ketika engkau berkata, semua terjadi. Jadi unsur berkatanya jangan dihilangkan. Alasan mengapa Tuhan mengganti nama Abram jadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah adalah Tuhan mengkondisikan mereka untuk terus memperkatakan janji Tuhan. Berkata-kata tentang janji Tuhan.
Mungkin kita tidak perlu mengubah nama kita, tapi kita ambil prinsipnya memperkatakan. Kalau Abraham harus memanggil Sarah setiap hari, ibu bangsa-bangsa. Sarah memanggil Abraham, bapak bangsa-bangsa. Lama-kelamaan, semua ketidakpercayaannya, semua ketakutannya sirna karena janji Tuhan terpatri dalam pikirannya, dalam hati mereka. Ibu bangsa-bangsa, bapak bangsa-bangsa, ibu bangsa-bangsa, bapak bangsa-bangsa. Tahukah saudara, apa yang terus-menerus kita pikirkan dan perkatakan selalu akan menjadi lebih besar. Itu prinsip. Apapun yang kita terus-menerus pikirkan dan perkatakan akan selalu menjadi lebih besar. Kalau saudara punya masalah, saudara terus memikirkan masalah, saudara terus memperkatakan masalah, maka otomatis masalah akan jadi lebih besar dalam hidup saudara. Makin menguasai saudara. Betul. Tapi kalau yang saudara pikirkan dan perkatakan adalah Allah, kuasa Allah, kemampuan Allah menolong saudara, kemampuan Allah menyembuhkan sakit penyakit, kemampuan Allah mengatasi semua permasalahan, kemampuan Allah untuk menghentikan badai. Maka Allah akan menjadi semakin besar dalam hidup saudara. Jadi apapun yang terus-menerus engkau pikirkan dan perkatakan akan selalu menjadi lebih besar dalam hidup saudara. Sekarang pertanyaannya, apa yang saudara mau membuatnya menjadi lebih besar? Tuhan atau masalah? Kalau engkau mau membuat masalahmu lebih besar, teruslah pikirkan masalahmu, teruslah perkatakan masalahmu. Maka dia pasti akan jadi lebih besar dan menerkam hidupmu. Tapi kalau engkau mau Tuhan yang menjadi lebih besar dalam hidupmu, teruslah perkatakan tentang kuasa Tuhan yang bisa menghancurkan masalah, tentang firman Tuhan yang bisa menghancurkan masalah dan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau terus perkatakan Tuhan, engkau terus perkatakan firman, menggempur semua masalah dan menyuruh semua masalah pergi dengan firman Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan otoritas Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi lebih besar dalam hidup saudara dan masalah akan menjadi lebih kecil dan pergi sirna sepenuhnya. Karena Tuhan menjadi lebih besar dalam hidup saudara. Amin. Begitulah kira-kira cara kerjanya. Formula iman adalah percaya akan terjadi, maka akan terjadi. Jadi yang perlu saudara bangun dalam hidup saudara adalah percaya. Bagaimana caranya engkau membangun percaya? Engkau menekan semua ketakutan, kebimbangan dalam hidup saudara, membungkam semua kebimbangan dan ketakutan. Terus pikirkan tentang kuasa Tuhan, terus pikirkan tentang firman Tuhan, janji Tuhan, kuasa Tuhan yang dapat menaklukkan segalanya. Karena itu saudara, perlu sekali saudara membangun tugu-tugu kemenangan saudara. Apa itu tugu-tugu kemenangan? Seperti ketika Samuel menang atas seluruh Filistin, dia membangun tugu peringatan namanya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolongku. Sebetulnya arti harfiahnya adalah Eben itu batu, Ezer itu pertolongan. Ini batu pertolongan. Kenapa Samuel harus membangun Ebenezer di situ? Untuk mengingat bahwa Tuhan pernah menolong, bahwa kita pernah menang. Ketika engkau sedang ada dalam masalah berat menekanmu, badai menghimpitmu, apakah berat beban hidupmu, gitu saudara. Dan telah usai. Gerakannya mesti gitu. Kalau saudara merasa bebanmu terlalu berat, pikirkan Tuhan. Pikirkan, ingat-ingat kemenangan-kemenangan yang pernah engkau raih bersama dengan Tuhan. Kalau engkau merasa musuhmu terlalu berat, ingat-ingat kembali
kemenangan yang pernah engkau raih bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan menjadi lebih kuat, lebih perkasa, dan lebih yakin, lebih percaya bahwa musuh sebesar apapun aku akan dapat menaklukkannya. Daud menghadapi Goliat. Semua orang ketakutan sama Goliat, padahal badan mereka gede-gede, badan Daud kecil kayak saya ginilah badannya. Goliat mau gede banget, saudara. Apa yang Daud katakan kepada Saul? Tuanku Saul, nggak usah takut. Jadi Daudnya nggak takut, malah Saul yang takut Daud mati. Daudnya nggak takut. Aduh nak, jangan dah, nanti kau akan dicincang-cincang, dimutilasi. Apa yang dikatakan Daud? Nggak usah takut tuanku raja, aku pernah mengalahkan singa dan beruang. Nah ini tugu kemenangan. Ini Ebenezernya Daud. Aku pernah mengalahkan singa dan beruang. Itu orang Filistin nasibnya akan sama seperti singa dan beruang. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Tuhan pula yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Dia datang menghadapi Goliat dan dia berkata, di dalam nama Tuhan yang menjadikan bumi dan langit dan beserta segala isinya, boom, peletak, boom, jatuh. Karena dia sudah merasa yakin, dia percaya bahwa Allah yang menolong aku pada saat menghadapi singa dan beruang, Allah juga yang akan menolong aku saat menghadapi Goliat. Engkau jadi kuat, engkau jadi percaya. Semua saudara pasti pernah mengalami kemenangan dong. Bukan maksud saya saudara menang main gundu, begitu bukan. Maksudnya dalam hidup ada titik-titik di mana saudara menang bersama dengan Tuhan. Ya. Misalnya Aci waktu itu cerita dia panas sampai berapa? 42. Sampai 42. Dia terus berjuang dalam iman, dia terus berjuang dalam iman. Kan menang pada akhirnya. Nah itu bisa dibangun tugu kemenangan di situ. Nanti kalau menghadapi sakit penyakit, ingat kembali tugu kemenangannya. Maka sakit penyakit akan bisa dikalahkan lagi. Sebagaimana Tuhan telah mengalahkan sakit demamku 40 derajat, 42 derajat Celcius pada waktu itu. Ini baru 36, gampang. Hajar. Pergi dia saudara. Percayalah. Apa yang kau katakan akan terjadi, maka akan terjadi bagimu.